Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kita di minggu terakhir bulan Januari 2021. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberikan tubuh yang sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meski hanya secara online. Saudara, kita tahu bahwa sampai hari ini pandemi masih belum selesai, entah sampai kapan kita juga belum tahu. Meski vaksin sudah ditemukan, tapi tetaplah berhati-hati karena varian daripada COVID yang sekarang ada lebih banyak daripada yang ada dulu. Mungkin vaksin yang ada sekarang belum bisa mampu untuk menyembuhkan dan memberikan daya tahan tubuh untuk varian COVID yang baru. Tapi kita tahu sebagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2020 sampai pada akhirnya kita boleh keluar sebagai pemenang. Meski suka duka kita harus alami, kita harus terima dengan apa yang dengan apa yang kita alami. Kita tahu Tuhan pula yang akan menyertai kita pada akhirnya, akhir tahun 2021. Saudara, kalau minggu lalu Joshua pernah mengatakan bahwa dengan tema khotbah Ebenezer, saya juga mau mengatakan pagi ini bahwa Ebenezer, puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Saudara, pagi ini kita mau sama-sama sharing firman Tuhan yang saya memberi judul Iman yang Berdampak. Mari kita baca dari Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara, dan silakan saudara juga membuka Alkitab di rumah masing-masing. Mari kita baca dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, perikop yang sudah kita baca secara lengkap yang menceritakan bahwa hamba seorang perwira Romawi yang menderita sangat-sangat sakit oleh karena kelumpuhan. Firman Tuhan sharing pagi ini saya memberi judul Iman yang Berdampak. Di Kapernaum didapati seorang perwira Romawi yang hambanya sakit. Perwira itu benar-benar luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang berdampak mengatakan yang pertama adalah iman yang sungguh-sungguh dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Dia seorang perwira Romawi yang cukup terkenal.
dia pasti memiliki banyak uang, dia pasti memiliki banyak referensi, memiliki banyak rekomendasi. Dia bisa membawa hambanya pergi ke tabib manapun, dari yang sederhana sampai tabib yang hebat, dari yang murah sampai tabib yang mahal. Mungkin dia pergi keluar ke tempat lain, kalau zaman sekarang ini ke luar negeri, saudara, untuk dia mampu dia lakukan hal itu, tapi dia tidak mau, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman perwira Romawi ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit pada waktu itu. Saudara, iman yang berdampak adalah iman yang tidak ragu dan benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita, anak-anak Tuhan yang menyebut diri sebagai anak Tuhan dan orang Kristen, manakala kita menghadapi satu masalah, khususnya kita bicara soal penyakit, saudara. Pada waktu kita merasakan ada kelainan dalam tubuh kita merasa sakit, lambung kah, apalah, di ginjal kah, apapun juga kita rasakan, datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan memohon dan gunakan iman kita sebagaimana perwira Romawi. Jangan sedikit-sedikit cari dokter yang hebat, itu tidak salah, saudara. Jangan sedikit-sedikit ke Singapura pikirannya mencari dokter di luar negeri mungkin lebih hebat, tidak salah, saudara. Jangan hanya, bahkan zaman modern seperti ini banyak orang hanya untuk check up saja, mereka pergi ke luar negeri, itu pun tidak salah, saudara. Ya, zaman modern seperti ini orang banyak hanya menggunakan akal pikiran mereka lebih daripada iman yang berharap bersandar kepada Tuhan. Saudara, ada sedikit kesaksian kecil yang saya miliki sebagai saksian yang menyatakan bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Setelah kami menikah 3 tahun lamanya, Tuhan belum mempercayakan kami seorang anak pun juga. Saat itu kami sudah berobat kemana-mana dan saya dinyatakan oleh seorang objin yang cukup terkenal pada saat itu yang menangani infertilitas. Dia mengatakan dengan kesimpulan bahwa setelah melalui cek laboratorium sitologi, saya dinyatakan tidak mungkin punya anak karena saya tidak memiliki sel telur. Saudara, saat itu kami berdua sudah mencoba mengadopsi beberapa anak sampai kepada anak yang berumur balita di panti asuhan Hati Suci Tanah Abang. Tapi apa mau dikata, rencana Tuhan memang beda. Semua itu menjadi gagal apa adanya. Secara manusia mungkin kami berdua sudah hopeless, kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Tapi pada saat itu Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa iman yang kami miliki jauh lebih besar dari segala apa yang dunia berikan dan dunia kecewakan kami. Saat itu kami berdua bertekad bahwa kita yakin bahwa firman Tuhan yang mengatakan Abraham keturunanmu akan diberikan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Kami pegang janji Tuhan itu, dan pada satu kali ketika ada ibadah KKR yang dilakukan di Gelora Senayan, saat itu setelah hamba Tuhan berfirman dan ada altar calling, tiba-tiba dia berkata seperti ini. Ada seorang ibu yang ingin punya anak. Saudara, saat itu saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, itu adalah saya, Tuhan. Saya tumpangkan tangan bersama suami saya di perut saya dan kita yakini bahwa itu adalah rema yang diberikan kepada kami, dan kami percaya, kami pegang janji Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, bulan depan saya dinyatakan hamil. Lahirlah seorang anak anugerah daripada Tuhan. Saudara, iman, saya mau katakan di sini bahwa iman yang sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan dan tidak mencari di luar kekuatan lebih daripada Tuhan, mencari Dia terlebih dahulu, maka Tuhan sungguh-sungguh akan menyatakan mujizat. Tuhan sangat senang, dan iman yang berdampak adalah iman yang sungguh-sungguh dan setia mencari Tuhan. Ada firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau minta, itu yang disediakan bagi Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan bersandar kepada Dia. Bahkan Markus 11 ayat 24 juga mengatakan bahwa apapun yang kamu minta di dalam doa dengan iman, meskipun kamu belum melihat tapi kamu percaya, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Saudara, yang kedua adalah iman yang berdampak adalah iman yang merasa diri tidak layak. Bukan iman yang merasa, ya saya beriman saja, semoga Tuhan memberikan imanku.
Tidak, saudara. Iman yang merasa diri benar-benar tidak layak. Ini dilakukan oleh si perwira Romawi yang saat itu sangat terkenal. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak. Itu sebabnya dia datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Ya, dia sebagai atasan, pastinya dia punya bawahan, punya prajurit. Dia bisa saja memerintahkan prajurit dan siapapun anak buahnya datang kepada Yesus untuk meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Bisa saja dia lakukan hal itu. Mungkin dia akan melakukan itu merasa sombong, memiliki segala sesuatu, baik itu uang, baik itu jabatan, baik itu posisi. Itu banyak kali dilakukan oleh orang zaman sekarang seperti ini, saudara. Ya, tapi tidak dia lakukan oleh seorang perwira Romawi ini. Tapi dia datang sendiri kepada Tuhan. Ya, dia datang sendiri kepada Tuhan meski dia seorang perwira yang terkenal pada saat itu. Sebabnya ini menggambarkan dan memberikan isyarat kepada kita bahwa jangan pernah kita mengatakan kepada seseorang yang mau ke gereja, kita bilang titip doa kepada Bapak Gembala, titip doa kepada Ibu Gembala, titip doa kepada Ibu Anu yang pendoa syafaat, bahwa saya tidak bisa ke gereja karena saya ada pergumulan, anakku sakit keras, suamiku sakit keras. Saudara titip doa kepada mereka. Saudara tidak, jangan pernah saudara lakukan hal itu, tapi datang sendiri kepada Tuhan. Jangan pernah minta untuk diwakili atau meminta orang, memohon bantuan orang untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan lebih senang dan menghargai kepada pribadi yang menghargai Tuhan dan dengan datang sendiri untuk mendapatkan pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara, iman yang dahsyat adalah iman yang memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh perwira Romawi pada saat itu. Iman yang berdampak, bagian ketiga adalah iman yang peduli terhadap orang lain. Iman yang berdampak dan peduli kepada orang lain adalah sangat besar untuk kerajaan surga dampaknya. Sebabnya jangan pernah menjadi orang Kristen yang egois, saudara. Hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri, berdoa dengan iman hanya untuk kepentingan diri sendiri. Satu ketika ada seorang ibu jemaat kami datang kepada saya dan berkata, Ibu tolong bantu saya dalam doa. Saya ada dalam satu pergumulan yang besar sekali. Dan saya mempunyai tanggal yang tertentu dan itu harus saya selesaikan. Kalau tidak saya selesaikan, maka masalah itu akan menjadi lebih besar kembali. Saya katakan kepada ibu itu, mari kita datang berdoa dengan iman. Ibu punya iman, pastinya saya juga punya iman. Sebagaimana firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita 2-3 orang berkumpul dengan iman yang sama, berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati, taat penuh kepada Tuhan. Maka itu akan menjadi kenyataan dan ibu alami mujizat secara dahsyat oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa dan kami beriman kepada Tuhan untuk beberapa saat lamanya kami lakukan itu. Pada hari yang tepat, pada tanggal yang disebutkan sebelumnya, dia datang dan dikatakan kepada Tuhan, Ibu terima kasih, Tuhan telah menjawab doa kita bersama dan iman kita menjadi kenyataan. Mujizat Tuhan terjadi dan dia keluar sebagai pemenang dan kami semua bahagia mendengar hal itu. Saya katakan kepada ibu itu, Ibu, ini adalah imanmu kepada Tuhan dan Tuhan sangat berkenan. Tuhan mendengar dan melakukan dan Tuhan sendiri menjawab dan Tuhan memberikan mujizat dan ibu sendiri boleh merasakannya. Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa hambaku terbaring di rumah dan sangat menderita. Iman yang peduli kepada hambanya dan dia memiliki belas kasihan yang sangat kepada hambanya. Iman yang peduli akan mendatangkan mujizat. Nah, pada waktu dia katakan, kami tidak layak Tuhan. Kalau Tuhan datang ke rumah kami untuk menyembuhkan dia. Sebabnya Tuhan pada ayat yang ke-7 langsung meresponi dan mengatakan bahwa aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan. Karena Tuhan melihat iman perwira Romawi ini yang luar biasa dan memiliki kerendahan hati juga yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-8, iman yang berdampak bagi orang lain
pasti akan mendatangkan mujizat. Kita harus merasa kita tidak layak seperti perwira Romawi itu, dan tidak merasa kita adalah orang yang penting, semena-mena, dan bisa memerintahkan Tuhan dan mengatakan, Tuhan lakukanlah bagi hamba. Aku adalah hambamu yang setia, yang sudah melayanimu sekian lama. Tuhan sudah mengizinkan saya seringkali melakukan mujizat dan lain sebagainya. Saat ini aku mohon Tuhan, dalam satu pergumulan yang sangat penting, aku mohon Tuhan melakukan mujizat kepada saya. Saudara, kita tidak bisa melakukan hal itu kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan seperti perwira Romawi ini yang merasa diri tidak layak dan mengatakan kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita, Tuhan tolong hamba datang kepadamu dengan iman yang sungguh-sungguh dalam satu pergumulan, dan hamba yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong hamba. Saudara, iman yang seperti inilah yang Tuhan cari. Iman yang seperti inilah yang Tuhan cari. Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Dalam setiap perkara, biarlah iman yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah iman yang sangat berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat yang 9 dikatakan bahwa perwira Romawi itu adalah seorang yang sangat terkenal. Dia juga mempunyai prajurit. Dia juga bisa datang, dan mungkin dia bisa katakan juga kepada prajuritnya untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengatakan, datanglah kepada kami, datanglah ke rumah kami, datanglah ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hambanya yang sedang terbaring dan sangat menderita. Dari pengalaman pribadinya bisa menggambarkan bahwa dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki otoritas, sanggup melakukan apapun yang Tuhan mau. Itu sebabnya dia katakan kepada Tuhan, katakan saja Tuhan sepatah kata, maka hambaku akan menjadi sembuh. Dia percaya kalau dia taat penuh kepada Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Biarlah kita membuat Tuhan menjadi heran melihat ketaatan dan iman kita kepada Dia. Saudara, jangan hanya kita mendengar apa cerita kata orang, mengenal pengalaman mereka yang mengatakan bahwa dia memiliki iman yang dahsyat, dia memiliki iman kepada Tuhan, sehingga apapun yang diimankan sementara seringkali Tuhan menjawab apa yang menjadi dia doakan dan iman itu. Saudara, jangan hanya apa kata orang. Biarlah kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, memiliki iman yang membuat Tuhan menjadi senang dan membuat Tuhan menjadi heran akan ketaatan kita. Saudara, ada sedikit kesaksian saya yang kedua. Bukan kesaksian yang kedua yang sebenarnya, saudara, tapi ini kesaksian kedua dalam khotbah ini. 4 Desember Bapak Gembala dinyatakan COVID. Saat itu, saudara, dia langsung dirawat di rumah sakit. Secara manusia mungkin saya agak takut, saya agak merasa heran. Kenapa Tuhan saya sudah merawat beliau begitu teliti, begitu berjaga dengan baik sekali selama 9 bulan. Saya tidak tahu apa gerangan yang terjadi sehingga dia harus kena virus yang memang jahat sekali pada hari-hari ini. Namun apapun yang terjadi, sudah saya katakan kepada Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami apapun yang kami harus jalani. Malam itu juga dia harus dirawat, kami jalani, dan jujur sepanjang minggu sejak Jumat malam beberapa hari ke depan itu, hari-hari itu adalah hari-hari yang merupakan hari yang buat saya menjadi sedih sekali mendengar setiap keluhan progres yang ada Bapak Gembala. Benar-benar membuat saya menjadi sedih. Saya sudah berdoa dan saya juga beriman kepada Tuhan sambil berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan, saya berdoa, Tuhan, mohon belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu ini. Berilah dia kesempatan untuk bisa sembuh, Tuhan, kembali beraktivitas melayani-Mu seperti waktu-waktu yang lalu. 37 tahun kami melayani bersama Tuhan. Berikan dia kesempatan kembali untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Seperti waktu-waktu yang lalu, Tuhan melihat ketulusan dan kejujuran. Dia melayani-Mu Tuhan, kemana saja dia pergi Tuhan utus.
Tapi Tuhan berkehendak lain, saudara. Pada tanggal 12 hari Sabtu menjelang kritis, kita masih berbicara ngobrol pada waktu 2:30, saudara. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan telah memanggil karena Tuhan telah menyediakan tempat yang lebih baik buat dia. Tuhan menyediakan rumahnya sudah jadi di surga Tuhan, saudara. Akhirnya dia dipanggil Tuhan pada hari Sabtu. Secara manusia saudara, saya tidak munafik. Saya mengalami goncangan psikis untuk beberapa hari. Itu mempengaruhi kesehatan saya, saudara. Dan akhirnya pada hari Selasa saya begitu drop sekali, saudara. Dan saya ke dokter dan dokter nyatakan bahwa saya harus dirawat. Anak-anak saya juga mengatakan, karena mereka worry kepada saya dan karena mereka juga sayang sekali kepada saya, mereka katakan mama dirawat aja. Dan saya menurut apa yang mereka sarankan. Saya dirawat. Pada waktu saya berangkat ke rumah sakit, saudara, meskipun dengan penuh perjuangan, rumah sakit semua penuh, saudara, tapi Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Akhirnya diberikan saya satu kamar di satu rumah sakit, itu di Mitra Kelapa Gading. Oleh juga pertolongan saudara Willy pada itu, saudara. Dan pada waktu saya berangkat, saya katakan kepada Nita, kepada Dennis yang berdua mengantar saya ke sana, dan anak-anak menunggu di sana. Saya hanya 1 minggu saya rawat di rumah sakit. Saya percaya saya akan kembali pulang dengan tubuh yang sehat dan Tuhan sudah pulihkan. Sepanjang jalan saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, saya bersyukur, saya berjalan, saya tidak sendiri dalam bimbingan dan naungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa iman saya ini akan menjadi kenyataan dan mujizat akan kembali dalam hidup saya. Masuk Rabu malam tanggal 16 Desember, pada saat itu dalam keadaan tubuh yang sangat lemah dan lemas sekali. Pada waktu itu saya masuk dan saya berdoa dan saya yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Juga anak-anak dan teman-teman hamba Tuhan juga semua mendoakan saya, berikan saya kekuatan yang luar biasa. Dan terima kasih untuk semua support yang diberikan. Sepanjang Bapak Gembala dirawat, sampai dia dipanggil Tuhan, sampai saya pun harus mengalami perawatan. Akhirnya lewat hari besok Kamis, Jumat, dokter mengatakan bahwa ibu heran cepat sekali segar. Saya bilang, iya dok, terima kasih. Dan ini adalah kemurahan Tuhan dan puji Tuhan. Dan dokter bilang, besok di swab ya bu. Saya katakan baik dok. Secara manusia saya berharap bahwa swab saya yang pertama pada hari Sabtu itu hasilnya adalah negatif, saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Apapun yang terjadi saya tetap bersyukur. Karena oleh pertolongan Tuhan, CT saya yang dinyatakan meskipun masih positif tapi melonjak begitu tinggi sekali. Ini pun adalah semua mujizat, saudara. Enggak semua orang bisa mengalami seperti ini. Saya bersyukur, saudara. Akhirnya dokter katakan sekali lagi bu ya Selasa. Ya dok, saya pikir-pikir Selasa, Rabu saya harus pulang. Ya karena iman saya kepada Tuhan saya pulang. Saya katakan kepada Tuhan pagi hari pada waktu swab, Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan hari ini swab saya akan menjadi negatif. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan apapun yang terjadi, saya tetap bersyukur. Dan sepanjang minggu ini Tuhan berikan kekuatan kepada saya bahwa Tuhan angkat sementara kesedihan yang ada pada saya yang akan membuat imun saya semakin drop. Luar biasa, saudara. Akhirnya malam hari harusnya hasil saya sudah keluar. Sampai dengan jam 10 saya belum keluar dan saya katakan kepada anak-anak saya mau tidur, saya capek ya. Biarkanlah hasil belum keluar, tapi saya percaya bahwa besok saya pulang. Anak-anak katakan, oke mam, silakan tidur, mama tidur. Ya udah jangan dipikirkanlah hasilnya apapun juga pasti Tuhan baik. Jam 11 kurang lebih tiba-tiba perawat masuk. Dia katakan, ibu hasilnya sudah keluar. Terus ibu tahu nggak hasil apa? Saya cuma negatif sus. Iya betul, dia bilang. Saya langsung lompat saudara di tempat tidur dan saya bersorak. Saya katakan Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Engkau sungguh baik dan amat baik Tuhan. Bahkan iman saya tidak pernah sia-sia saudara. Dan saya tahu Tuhan berbelas kasihan kepada saya waktu itu. Dia sekali lagi menunjukkan penyertaan yang sempurna. Dan mujizat terjadi dalam hidup saya. Tuh saudara, saya bersyukur bahwa dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya boleh selesai dalam waktu 1 minggu
sungguh-sungguh benar-benar apa yang menjadi iman saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya ini memberikan saya semakin kuat iman saya kepada Tuhan. Yesus memuji iman perwira Romawi ini, saudara, yang sebelumnya dia tidak percaya menjadi percaya. Peringatan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang terdahulu tetapi menjadi yang terkemudian. Tapi biarlah belajar seperti perwira Romawi ini, dan Yesus katakan bahwa perwira Romawi ini adalah orang Israel yang melebihi kebanyakan iman orang Romawi lainnya. Saudara, jangan sampai saudara, kita orang-orang beriman yang lahir dari keluarga Kristen, bahkan lahir dari keluarga hamba Tuhan, Tuhan tidak melihat iman di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita bisa dicampakkan dan Tuhan katakan, aku tidak kenal kepadamu. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Biarlah benar-benar iman yang sungguh-sungguh yang kita miliki ini boleh menjadi kesaksian yang luar biasa, yang Tuhan izinkan terjadi. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, jangan pernah kita hanya mendengar apa kata cerita orang yang mengalami perjumpaan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tapi biarlah kita juga memiliki perjumpaan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan siapapun dia yang mau datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, dengan segala kebaikannya. Kita bisa mengalami hal yang sama dengan orang lain. Kesimpulannya adalah, saudara, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan berdampak. Ya. Iman yang berdampak akan datang sendiri kepada Tuhan Yesus dan tidak perlu orang untuk mewakili dia. Iman yang berdampak juga akan selalu merasa tidak layak, merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengalami mujizat karena percaya akan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia juga membuat orang Israel untuk lebih percaya. Dia bukan orang yang terdahulu, saudara, tapi dia menjadi orang yang terdahulu kepada Tuhan. Melalui kesempatan sharing firman Tuhan pagi hari ini, mari saudara, gunakanlah iman dalam segala hal. Percaya Tuhan sangat berkenan dengan iman kita. Jangan menggunakan kekuatan kita. Jangan menggunakan dan mengandalkan kemampuan kita dalam segala bentuk apapun yang kita punya. Posisi kah, jabatan kah, keuangan kah. Apalagi dalam situasi seperti ini, saudara. Pandemi masih berlangsung secara universal. Kalau kita melihat tiap hari di Indonesia saja, orang yang terpapar COVID semakin banyak. Bahkan 2 minggu lalu pernah terjadi kita melihat angka sampai 14.000 dalam satu hari. Saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kepada siapa lagi kita mengandalkan? Mohon belas kasihan Tuhan, kita boleh tetap hidup sehat sampai dengan pandemi ini selesai. Teruslah berdoa biar pandemi cepat selesai. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah sharing firman iman yang berdampak. Biarlah ini bukan menjadi satu sharing firman yang biasa-biasa kami dengar, kemudian lalu dalam kehidupan kami. Tapi ini boleh merupakan satu kebangkitan dalam setiap pribadi kami, Tuhan. Kalau selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan dan apa yang kami miliki, apapun itu bentuknya, biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh belajar untuk lebih berserah kepadamu, mengandalkan iman dan mengalami pribadi bersama dengan Tuhan. Bukan kata orang lain, tapi kami memiliki pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Supaya kami juga boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat menolong dan menghargai akan iman yang kami miliki. Dan Engkau sangat berkenan, Tuhan. Biarlah pagi ini dan seterusnya ke depan, Tuhan, anak-anak-Mu boleh senantiasa bersyukur dengan situasi kondisi yang masih terjadi saat ini. Seraya memohon kepadamu dan kemurahan-Mu, Tuhan,
menolong, melindungi, memberkati, memberikan pembelaan dan proteksi yang jauh lebih daripada tahun 2020. Biarlah kami boleh mengawali tahun ini meskipun kami akan masuki bulan yang kedua Februari. Kami yakin Tuhan, kami juga akan mengakhiri pada ujung Desember 2021 dan mengatakan bahwa Ebenezer, Tuhan tetap ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, pesan saya tetap masih berlaku karena pandemi masih tetap berlangsung hari-hari ini. Tetaplah menjalani prokes, protokol kesehatan setiap hari dimanapun juga kita berada. Saudara, jangan lupa sekarang bukan lagi 3M saudara, tapi 5M. Ya, tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ataupun hand sanitizer, tetapi bawa kemanapun kita pergi. Menjaga jarak saudara, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi interaksi atau mobilitas. Kalau memang tidak perlu banget, tidak perlu saudara, tidak perlu kerumunan di luar, pergi makan, ngobrol, buka masker, itu banyak kluster yang terjadi seperti itu. Dan saya yakin bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi